pekerjaan usaha, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bergereja, dimanapun kita berada, mari kita tunjukkan iman kita, iman yang aktif, iman yang hidup. Karena dalam Yakobus pun mengatakan, kalaupun engkau punya iman, namun tak ada perbuatan, maka mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Selamat datang kehidupan, selamat belajar di sini. Beribu pasar ibu hebat mengukir mimpi-mimpi. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam renungan kita pada saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjelaskan banyak hal tentang apa yang dikhotbahkan Yesus di bukit. Ya, begitu banyak hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, namun ada banyak orang juga yang tidak memahami. Oleh karena itu, Yesus memakai ilustrasi, perumpamaan, supaya mereka bisa paham apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu khotbah Tuhan Yesus di bukit seperti kata-kata, yaitu perkataan bahagia. Ya. Kemudian daripada itu, semua orang yang memahami pasti haruslah melakukannya, menghayatinya, dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ada kekuatan dan motor untuk melakukan dalam kehidupan mereka setiap hari. Sehingga setelah mendengarkan perkataan ucapan bahagia, maka ayat selanjutnya diikuti dengan kasihilah musuhmu. Ya, kebahagiaan yang diperoleh itu dapat sempurna dihayati dan diterima ketika melakukan firman Tuhan, yaitu mengasihi musuh-musuhmu. Nah, ini luar biasa. Kalaupun pada saat itu ada beberapa orang yang bertanya-tanya apa maksud daripada khotbah Yesus di bukit, maka Yesus mau menunjukkan bahwa jangan hanya berhenti untuk mendengar khotbah Yesus, tapi lakukanlah itu. Karena apabila hanya mendengar, maka itu akan menguap dan akan dilupakan. Tapi ketika mendengar dan melakukannya, maka dia akan kuat, maka dia akan tenang, maka dia akan berbahagia. Karena apa? Karena mengalami sendiri firman itu bekerja dalam kehidupannya dengan cara melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ini sangat penting. Ilustrasi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan namun tidak melakukannya, maka mereka akan rugi. Sama seperti orang yang membangun rumah tanpa pondasi, tanpa dasar, tinggal patok saja, tinggal dimasukkan ke tanah saja setiap tonggak-tonggak kayu, dan itu dibangun di atasnya rumah. Semewah apapun rumah itu, sebesar apapun rumah itu, ketika datang banjir, datang angin kencang, akan merubuhkan semua di atas tanah tersebut. Namun, orang yang bijaksana mengikut Yesus dan melakukan kehendaknya adalah
diilustrasikan seperti orang yang kuat dan kokoh dalam menjalani hari-hari dan kehidupannya, seperti rumah yang dibangun di atas tanah, namun sebelumnya dia melakukan satu hal, yaitu menggali tanah sedalam-dalamnya untuk membuat fondasi dan dasar, sehingga itu akan mencengkram bagian tanah paling dalam, dan ketika dibangun rumah di atasnya, datang banjir, datang angin lebat, bahkan topan sekalipun, itu tidak akan menggoyahkan tonggak-tonggak daripada dasar bangunan tersebut. Karena apa? Kuat tertancap ke dalam, dipenuhi dengan dasar yang kokoh. Nah, ini sangat penting karena dalam kehidupan kita pun demikian. Apabila kita hanya melulu mendengar, maka Yesus juga berkata, kita bagaikan seperti orang Farisi yang hanya belajar terus tentang Taurat, yang hanya mengajar terus tentang firman Tuhan, yang hanya senantiasa teori yang disampaikan tanpa ada perbuatan. Maka kita seperti mereka yang mana ketika melihat orang susah tidak akan melakukan hal yang baik, tidak akan melakukan hal yang Tuhan kehendakkan dalam kehidupannya. Sama seperti ilustrasi di mana ada orang yang dirampok, ya, lewatlah orang Farisi, lewatlah orang rohani, lewatlah pemimpin ibadah. Apa yang dilakukan? Mereka meninggalkan orang tersebut. Namun ada orang Samaria yang baik hati melihat korban dari perampokan itu, maka dia membantu, menolong, dan bahkan memberikan penginapan, memberikan tim medis, dan bahkan diberikan juga kebutuhan baik makanan maupun uang untuk masa-masa, ya, kesembuhan bagi orang ini. Nah, ini luar biasa. Mana yang Tuhan inginkan? Orang yang melakukan kehendak Tuhan atau mereka yang tidak melakukan kehendak Tuhan? Pasti sama, yaitu orang yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan kita, mari kita melakukan kehendak Tuhan. Pasti kuat. Pasti hidup kita akan senantiasa berbahagia seperti yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi artinya dalam kehidupan kita, mari lakukan firman Tuhan. Meskipun ini mustahil, meskipun saya tidak sanggup, tidak bisa, tidak mampu. Terkadang kita mengukur kemampuan kita, namun kita tidak mengukur bantuan Tuhan untuk mensupport kita melakukan firman-Nya. Kalau Tuhan sudah memerintahkan, kalau Tuhan sudah menyuruh, pasti Dia tahu tidak melebihi dari kekuatan kita. Dia akan bantu, Dia akan tolong, maka kita akan bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah mengetahui kebenaran tapi tidak melakukannya, maka kita adalah pembohong. Sama seperti yang dikatakan dalam Yakobus, aku mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama, pembohong kita semua. Nah, oleh karena itu, mari lakukan, kerjakan. Sama seperti Allah Bapa, ya, yang sampai sekarang ini bekerja melalui Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita. Maka kita pun demikian bekerja melayani Tuhan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan usaha, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bergereja, dimanapun kita berada. Mari kita tunjukkan iman kita, iman yang aktif, iman yang hidup. Karena dalam Yakobus pun mengatakan, kalaupun engkau punya iman, namun tak ada perbuatan, maka mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Maka itu, kalaupun kita memiliki iman, biarlah iman yang hidup, iman yang bertumbuh, iman yang senantiasa aktif dalam kehidupan kita, bukan iman yang pasif, yang senantiasa hanya menikmati, tidak melakukan segala sesuatu
yang baik di tengah-tengah dunia ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan buah supaya kita dikenal sebagai pengikut Kristus. Biarkan dunia mengetahui perbuatan kita didasari oleh kasih Kristus. Kalau ada yang susah, kalau ada orang kesulitan, bantu, tolong sesuai dengan kemampuan, talenta, dan juga yang Tuhan titipkan kepada kita. Baik harta benda, baik talenta, baik juga hikmat, kepintaran, kebijakan. Biarlah kita gunakan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.